Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet, di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin, ya betul hari Senin ya, tanggal 13 Mei 2024. Banyak pihak yang menilai bahwa pemilihan umum yang selama ini berlangsung itu terlalu melelahkan, terlalu boros anggaran uang negara, dan tidak efektif serta efisien. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan akibat mekanisme pemilihan umum yang begitu melelahkan itu. Nah, hal ini juga disepakati oleh Pak Prabowo Subianto, yang karenanya beliau ingin aturan pemilu disederhanakan agar tidak melelahkan dan tidak mahal. Nah, berikut ini saya sampaikan gagasan dan usulannya Pak Prabowo. Ini disampaikan melalui politisi Partai Gerindra. Ini saya baca yang ditulis oleh bisnis.com. Gerindra sebut Prabowo mau sederhanakan pemilu sebab melelahkan dan mahal. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menyederhanakan penyelenggaraan pemilu agar warga tidak selalu ke tempat pemungutan suara atau TPS. Muzani mengakui Prabowo pernah menyatakan pemilu melelahkan karena begitu banyak yang harus dipilih masyarakat. Dia mencontoh Indonesia baru menyelesaikan pemilihan presiden dan legislatif, tetapi kini langsung dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah. Ntar tahu itu dulu. Kita cari solusinya, bagaimana demokrasi itu bisa lebih sederhana sehingga rakyat tidak harus berhadapan dengan TPS. Kata Muzani di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hari Minggu kemarin. Wakil Ketua MPR menjelaskan, kini partai politik sudah sibuk menjaring calon-calon bupati atau wali kota dan gubernur yang jumlahnya tak kurang dari 550 orang untuk diusung dalam ajang Pilkada 2024. Tentu harus kita sempurnakan supaya bisa tidak sih disederhanakan, kan kira-kira seperti itu, agar tidak melelahkan dan tidak berbiaya mahal. Ya, sepakat. Meski demikian, Muzani menyatakan belum ada wacana merevisi Undang-Undang Ihwal Kepemiluan. Penyempurnaan kepemiluan Indonesia agar lebih sederhana baru sekedar ide yang dilontarkan untuk jadi pembahasan bersama. Ya, kalau nanti semua sepakat ya tentu harus caranya undang-undang pemilu yang sudah ada harus direvisi. Kalau nggak direvisi ya masih tetap kayak kemarin. Sebelumnya di hadapan investor yang hadir di acara Mandiri Investment Forum MIF 2024 pada Selasa 5 Maret yang lalu, Prabowo menyatakan sistem demokrasi di Indonesia sangat melelahkan dan memakan banyak biaya. Izinkan saya untuk mengungkapkan bahwa demokrasi itu benar-benar sangat-sangat melelahkan. Demokrasi itu sangat berantakan, demokrasi sangat mahal dan kita masih belum puas dengan demokrasi kita. Ada banyak ruang untuk perbaikan, katanya Pak Prabowo ya. Oke, saya kira tidak hanya Pak Prabowo yang menganggap seperti itu, tetapi juga sudah banyak tokoh-tokoh bangsa yang lain punya penilaian yang sama. Termasuk diantaranya adalah dulu kalau nggak salah Pak Kiai Said Agil Sirot pernah melontarkan gagasan itu agar pemilu disederhanakan. Yakni diantaranya adalah sistem pemilihan wakil rakyat. Karena yang selama ini berlangsung kan pemilihan wakil rakyat baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat adalah pemilihan langsung, mencoblos nama-nama. Nah, banyak pihak yang mengusulkan agar pemilihan wakil rakyat itu dikembalikan seperti dulu, yakni cukup memilih partai politiknya saja.
memilih gambar parpolnya. Soal nanti siapa yang berhak duduk menjadi wakil rakyat dari perwakilan partai-partai itu, biarlah itu menjadi otoritas dan kewenangan partai politik untuk menseleksi dengan sistem nomor urut. Nah, tentu saja persaingannya adalah di internal partai sendiri, antar masing-masing calon wakil rakyat itu di semua tingkatannya. Karena pasti nomor urut 1 adalah nomor urut yang jadi seandainya partai itu mendapatkan kursi 1, kalau 2 ya nomor urut 1, 2. Nah, disinilah tantangan partai politik untuk betul-betul menseleksi kandidat-kandidat wakil rakyatnya mana yang paling berkualitas ya, yang paling bagus dari beberapa aspeknya. Saya sepakat. Nah, akibatnya setelah terpilih menjadi wakil rakyat karena tidak berbasiskan kapasitas keilmuan, pengalaman, rekam jejak yang ada ya, yang ada di kursi dewan ya hanya cengangas-cengenges, hanya gaya-gayahan. Semangatnya adalah semangat pekerjaan, semangatnya semangat gagah-gagahan. Tidak tahu tugas wakil rakyat itu apa. Kemudian dampak berikutnya, potensi korupsi yang sangat tinggi. Telah mengeluarkan uang yang begitu banyak, maka semangatnya semangat ingin mengembalikan duit rakyat. Wakil rakyat yang mestinya punya amanah untuk mengelola duit rakyat yang besar, ratusan triliun, ribuan triliun kalau di tingkat pusat ya, di tingkat kabupaten itu sudah triliunan. Bayangin aja, duit negara, duit Anda dikelola oleh orang yang tidak kapabel, yang jadi wakil rakyat, yang bermodal duit hanya gara-gara duitnya akeh, tapi dia tidak tahu apapun tentang bagaimana negara ini diatur, bagaimana prinsip-prinsip keuangan negara diatur, dikelola. Bayangin aja, rusak semua negara. Jadi menurut saya selain menghemat keuangan APBN di dalam penyelenggaraan pemilu ini, dengan penyederhanaan model pemilihan seperti dulu lagi, maka penyaringan atau kualitas wakil rakyat yang akan terpilih juga menurut saya akan jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas. Karena yang terpilih adalah memang betul-betul orang yang sudah disaring oleh setiap partai politik peserta pemilu. Akan sangat kelihatan lah ketika partai politik berani bermain-main dengan uang, bermain-main dengan kong kali kong dengan salah satu calon. Ya, misalkan orang tidak pernah bereputasi, rekam jejak, perjuangan di partai tertentu, tiba-tiba di nomor urut 1. Layak dicurigai. Dia ada main dengan pengurus partainya. Dan itu akan menjadi urusan seluruh aktivis, anggota partai politik yang bersangkutan. Sangat mudah untuk dicurigai. Kemudian yang kedua, kalau ini mau diwujudkan, saya sepakat dan saya kira banyak sekali yang mendukung, adalah pemilihan langsung presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota. Menurut saya yang dipertahankan untuk pemilihan presiden secara langsung adalah pilpresnya. Pemilihan presiden tetaplah dilaksanakan secara langsung, biarlah rakyat Indonesia yang akan memilih siapa calon presiden yang layak untuk dipilih. Khusus untuk pilpres tetap dilaksanakan secara langsung, one man one vote, Pak Prabowo. Ini kalau boleh saya usul. Karena presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan tertinggi di Republik Indonesia, haruslah orang yang dipilih betul-betul dari hati nurani rakyat masing-masing. Rakyat dari ini sudah pintar menilai, sudah punya alat komunikasi, alat informasi, semualah. Saya kira 99,9% hari ini para pemilih sudah bisa menseleksi, bisa menilai capres-capres yang akan dipilih melalui pesawat HP-nya, alat komunikasinya masing-masing. Tidak seperti dulu.
Sehingga apapun yang mau disampaikan kampanye model apapun, rakyat sudah bisa menilai rekam jejak calon presidennya masing-masing. Nah, kemudian akan tetapi untuk pilgub dan pilbub atau pilkot, pilihan wali kota, menurut saya tidak perlu dilakukan secara langsung. Cukup dipilih oleh wakil rakyat setempat. Pilgub ya dipilih oleh anggota DPRD tingkat provinsi. Begitu juga pilbub atau pil wali kota juga dipilih oleh anggota DPRD di tingkatannya masing-masing. Ini jauh akan lebih ngirit anggaran keuangan negara yang begitu besar dan juga meringankan tugas beban panitia pemungutan suara di semua levelnya, dari tingkat TPS sampai tingkat KPU pusat. Ini jauh lebih efektif. Coba bayangin kalau Pilpres dilaksanakan hanya memilih capresnya. Itu saya kira tidak sampai setengah hari selesai urusan. Begitu juga ketika pilihan wakil rakyat hanya memilih gambar partainya, juga akan sangat simpel dan mudah menghitungnya, cepat selesai. Potensi konfliknya juga sangat rendah. Kemudian pilgub dan pilbub juga begitu, hanya dipilih oleh wakil rakyat setempat. Maka otomatis pemilihan umum secara langsung hanya memilih calon presiden dan partai politik. Ya, hanya menghitung calon presiden dan partai politik. Golkar dapat berapa, Gerindra dapat berapa, PDI dapat berapa, dan seterusnya. Tidak menghitung jelimet orang by name yang kadang-kadang membuat salah, itu yang membuat petugas pemungutan suara kemudian kecapean, kelelahan. Nah, selain itu semua, simple, sederhana, mudah, tidak memakan waktu dan tenaga yang begitu besar, jelimet, pikiran, juga keuangan negara akan dihemat sangat-sangat besar, ratusan triliun atas model penyelenggaraan yang sederhana ini. Oke, mudah-mudahan ini bergulir, wacana ini. Kalau kemudian ada pro dan kontra ya wajar, namanya juga demokrasi. Partai politik yang merasa dirugikan pasti akan melawan. Tapi partai politik yang sehat saya kira harus berpikir jernih, sehat, bagaimana agar pemilu ini bisa berjalan sehat, berjalan adil, tapi tidak melelahkan, sekaligus juga bisa lebih hemat keuangan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.